Pernahkah Anda memberikan dedikasi terbaik untuk tempat Anda bekerja? Anda membawa inovasi, menyelesaikan masalah yang rumit, dan diakui oleh banyak orang. Namun ironisnya, bukannya apresiasi yang Anda dapatkan, Anda justru mulai disingkirkan. Kehadiran Anda tiba-tiba dianggap sebagai ancaman oleh pemimpin Anda sendiri. Jika Anda sedang mengalami fase menyakitkan ini, Anda tidak sendirian. Jauh di masa lalu, pahlawan terbesar Bani Israel, Nabi Daud alaihi salam, menghadapi krisis yang jauh lebih brutal. Setelah ia mempertaruhkan nyawanya menumbangkan raksasa Goliat, ia tidak mendapatkan medali kedamaian. Ia justru menjadi target pembunuhan berencana dari rajanya sendiri, Raja Salut. Mari kita bedah kisah psikologis paling kelam, namun syarat makna ini. Bagaimana seorang pahlawan merespons pengkhianatan, dan apa refleksinya untuk menghadapi toxic leadership di dunia nyata? Kemenangan mustahil melawan Jalut membuat nama Daud meroket. Popularitasnya tak terbendung. Tapi disinilah tragedi psikologis itu bermula. Raja Salut, sang komandan yang awalnya sangat bijaksana, mulai dihinggapi penyakit kronis para pemimpin, insecurity, atau rasa tidak aman. Salut merasa tahtanya bergetar melihat kecemerlangan anak buahnya. Logika dan akal sehatnya tertutup oleh ego. Alih-alih merangkul Daud sebagai aset berharga untuk memajukan negara, Salut justru melihatnya sebagai kompetitor yang harus dimusnahkan. Rencana pembunuhan pun disusun secara rahasia. Fenomena ini sangat nyata hari ini. Pemimpin yang kehilangan growth mindset cenderung melihat bawahan yang berprestasi sebagai saingan. Mereka takut tergantikan. Inilah yang kita sebut sindrom Salut. Ketika Daud menyadari bahwa nyawanya sedang diincar, ia berdiri di persimpangan jalan. Pilihan pertama sangat menggoda. Melakukan pemberontakan. Dengan dukungan rakyat dan militer di belakangnya, Daud bisa saja menggulingkan Salut saat itu juga. Tapi Daud mengambil pilihan kedua, sebuah keputusan yang membutuhkan kecerdasan emosional tingkat tinggi. Ia memilih untuk pergi. Ia menyingkir di tengah malam, meninggalkan istana, jabatannya, dan segala kenyamanannya. Mengapa? Karena Daud tahu membalas kejahatan dengan kudeta hanya akan menciptakan siklus dendam dan menghancurkan sistem dari dalam. Ia menolak mengorbankan integritasnya hanya demi memuaskan ego sesaat. Daud memilih mundur, merawat kewarasannya, dan membiarkan sejarah yang bekerja. Kisah pelarian ini bukan sekadar sejarah kuno. Ini adalah cermin untuk kita hari ini. Jika Anda saat ini sedang berusaha melakukan akselerasi karir, mencoba membawa metode baru di institusi Anda, namun malah dijegal, difitnah, atau ruang gerak Anda dimatikan oleh atasan yang insecure, mari kita renungkan 3 langkah taktis Nabi Daud. Pertama, pahami bahwa itu bukan tentang Anda. Kecemburuan atasan adalah proyeksi dari kelemahan mereka sendiri, bukan ukuran dari nilai Anda. Teruslah pertahankan growth mindset. Jangan biarkan lingkungan yang toksik mengubah Anda menjadi pribadi yang ikut bermain kotor. Kedua, mundur bukan berarti kalah. Terkadang, langkah paling berani adalah menarik diri dari lingkungan kerja yang merusak atau mengambil jeda dari program yang menekan kesehatan fisik dan mental Anda. Adalah sebuah langkah strategis. Seperti Daud yang bersembunyi di gua, mundur sejenak memberi kita waktu untuk pulih. Belajar lebih dalam deep learning dan menyusun kekuatan baru. Ketiga, waktu adalah hakim terbaik. Daud tidak perlu repot-repot menghancurkan Salut. Ego Talutlah yang pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Fokus saja pada integritas Anda. Prestasi yang tulus tidak akan pernah bisa ditutupi selamanya oleh politik kantor sehebat apapun. Pengkhianatan yang dialami Daud nyatanya adalah kawah candra di muka, sebuah ujian kelayakan sebelum semesta menyerahkan kepemimpinan yang sesungguhnya kepadanya. Jadi, jika hari ini langkah Anda dijegal justru karena Anda berprestasi, tersenyumlah. Mungkin wadah yang sekarang sudah terlalu kecil untuk kapasitas Anda yang terus membesar. Anda sedang dipersiapkan untuk panggung yang jauh lebih agung. Pernahkah Anda berada di posisi yang serba salah ini? Bagaimana cara Anda menjaga mental tetap waras? Share pengalaman dan strategi Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Teruslah bertumbuh. Dan sampai jumpa di video penuh inspirasi berikutnya.